Salam, Horas dihita saluhuna. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kita adalah anaknya yang senantiasa hendak dengar-dengaran dengan firman Tuhan, karena firman-Nya itulah kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, bersaat teduh, memohon kehadiran Tuhan atas hidup kita sepanjang hari ini. Kita naikkan pujian kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381. Kita nyanyikan ayat 1 dan 5. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Engkau beri kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur atas seluruh hikmat kekayaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, satapan rohani kami pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami umat-Mu mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini Sabtu 26 Februari 2022 tertulis pada kitab Yohanes pasal 16 ayat 27. Saya akan baca ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saya ulang ayat 27 nats harian kita. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aya amai sendiri maka hulongi hamu. Ala naung holong rohamuna diau. Jala ala naung porsea hamu au borhat sian debata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pemberitahuan Yesus kepada para murid-muridnya bahwa ia akan menderita sengsara, lalu akan kembali ke takhta mulia sorga, ke rumah Bapa yang mengutusnya datang ke dalam dunia. Nas ini sekaligus juga merupakan pengajaran Yesus kepada mereka, supaya mereka benar-benar mengimani bahwa Yesus adalah Allah Bapa, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Pengajaran itu
supaya para murid jangan lagi ragu. Mereka harus memahaminya, mengedepankan iman percayanya, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang memang banyak orang yang sulit untuk menerima kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Allah di tengah-tengah hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats ini juga menceritakan kepada kita bagaimana kebersamaan atau kesatuan antara Allah kita itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Khususnya tentang kesatuan Allah Anak Yesus Kristus dengan Sang Bapa yang mengutusnya. Allah Bapa, Tuhan kita, begitu mengasihi kita. Kasih Allah adalah kasih yang universal, kasih untuk semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia kasihi semuanya. Tetapi kita juga diajari, kita dituntun untuk juga mengenal bahwa ada kasih Allah yang khusus, yang kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kitalah orangnya. Kitalah orang yang mendapat perlakuan khusus dari Allah dengan kasih-Nya yang begitu nyata di tengah kehidupan kita. Kasih-Nya itulah yang hendak kita hitung. Kasih-Nya itulah yang hendak kita sadari, syukuri, dan kasih-Nya itu juga yang akan kita jawab dengan kasih. Perbuatan Allah yang telah mengasihi kita dengan berbagai hal yang sudah Ia lakukan kepada kita. Ia menebus kita dari dosa, Ia menyelamatkan kita, Ia mengaku kita bahwa kita adalah anak-Nya, bahwa kita adalah domba kepunyaannya. Ia kasihi kita dengan memberi apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Ia mampukan kita ketika kita berduka agar kita dapat bertahan dan berpengharapan. Ia juga menguatkan kita agar kita dapat mengatakan sesuatu yang sekehendak hati Tuhan dalam setiap aspek pekerjaan kita. Ia juga memberikan kepada kita kasih sayang itu, kasih holong nirohai kepada masing-masing orang agar ia dapat mengasihi sesamanya manusia, mengasihi juga Tuhan Allahnya. Allah itu begitu sangat mengasihi kita, sekalipun kita tidak begitu mengasihinya. Karena kasih Allah itu adalah dirinya, bahagian daripada kehadirannya, keberadaannya. Kasih Allah itu yang akan mengampuni kita dikala kita berdosa atau berbuat salah. Kasih-Nya itulah yang akan memberikan kepada kita kegembiraan atau keriangan untuk hidup sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang Tuhan masih memberikan itu kepada kita. Mari kita menghitung berkat-berkat Allah, kasih-kasih Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Terutama lewat Yesus Kristus Tuhan yang kita percayai. Dan kita juga mau menerima berbagai kasih karunia Allah selanjutnya. Kasih-Nya itulah yang menuntun kita. Dan kasih-Nya itu juga menjadi pedoman kita untuk mengasihi sesama. Mengasihi keluarga kita, memberangkatkan anak-anak kita untuk melakukan aktivitasnya, mendidik membesarkan anak-anak kita dengan kasih sayang Yesus Kristus. Mudah-mudahan hari ini hari yang membahagiakan kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan hari ini juga hari yang penuh pengharapan bagi saudara-saudara kami yang mungkin menderita sakit atau masih dalam keadaan yang berduka. Mudah-mudahan hari ini adalah hari kita untuk bergembira, membahagiakan Tuhan melalui karya-karya kita. Amin. Kita berdoa. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk pendamaian agar kami orang yang Engkau selamatkan. Kami adalah umat domba kepunyaan-Mu, milik Tuhan, dan kami begitu mensyukurinya.
Kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai kami di dalam setiap aspek kehidupan kami, agar kami mampu untuk mengasihi sesama kami manusia. Kami mengasihi Engkau ya Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Kami kasihi Engkau terlebih karena Engkau telah mengasihi kami. Kami kasihi Engkau karena memang kasih itulah pancaran kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sampaikan hidup kami dalam satu hari ini kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami. Engkau bukakan pintu-pintu rezeki untuk para jemaat Tuhan. Kiranya hati yang berduka Engkau girangkan, Engkau hibur, dan kami boleh bangkit kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang suci. Di dalam nama Yesus dengarkan doa kami. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.